Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita atau belajar kita, sebaiknya kita dulu berdoa. Satu orang untuk memimpin doa. Segala dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami ya Bapak. Ya Bapak, guru-guru kami mengajar kami sekolah ini berilah kesabaran agar tabah dalam mengajar kami ya Bapak. Ya Bapak, terpuji dan termulia namamu hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ada yang tidak jadi? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka kita menyanyikan lagu nasional. Salah satu anak kami memimpin lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sebelum kita belajar untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita sebentar ice breaking. Kita sekarang yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Yaitu arti penting kerjasama dalam kehidupan. Terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang
mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Kerjasama antar umat beragama ditandai dari terdana sebagai berikut. 1. Saling menghargai umat seagama dan agama-agama lainnya. 2. Saling menghormati lembaga agama yang sama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Kita dulu mengamati gambar, yaitu ada 2 gambar. Yang pertama, kerjasama dalam berbagai kehidupan. Dan gambar kedua kita lihat di situ ada yaitu bendera negara Indonesia, yaitu warna merah dan warna putih. Kira-kira 5 menit kita amati dulu gambar, baru dari gambar tersebut bisa kita membuat suatu komentar atau pendapat. Bisa kita gambarnya? Oke. Nah, oke. Siapa dulu antara kami membuat tanggapan atau pendapat dari gambar tersebut? Coba dulu, Budi. Coba dulu buat tanggapanmu, yaitu dari gambar 1. Ya, menurut si Pelik bahwa gambar yang pertama, orang itu bekerja membersihkan selokan atau sungai. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba dulu yang lain. Coba dulu Rafael. Iya, jika kita bekerja sama mengerjakan pekerjaan akan cepat selesai. Yang lain? Coba dulu lain. Supaya lingkungan bersih. Yang lain? Coba dulu. Iya, supaya tidak terjadi banjir. Nah, kesimpulan dari gambar bisa kita buat bahwa orang itu saling bekerja sama. Yaitu gambar 1 dan gambar 2. Itulah kesimpulannya. Orang itu atau masyarakat itu saling bekerja sama atau gotong royong. Apa makna gotong royong? 4. Gotong royong supaya pekerjaan cepat selesai. Baru yang lain, supaya lingkungan bersih.
tersebut. Dari kerjasama yang kita pelajari, harus itu nanti bisa dipahami. Itulah materi kita pada hari ini. Nah, dari kerjasama tersebut, mari dulu kita buat yaitu 3 kelompok. Nah, kelompok 1 yang di sebelah kanan, yang di kelompok 2 yang di tengah, yang kelompok 3 sebelah kiri. Nah, untuk diskusi untuk kelompok 1 adalah buat dulu sebanyak-banyaknya contoh kerjasama di masyarakat. Itulah untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, buat dulu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Baru untuk kelompok 3, contoh kerjasama di lingkungan di rumah. Bisa bergabung. Nah, untuk mengerjakan diskusi, biasa ada moderator atau ketua, ada taris, menulis. Nah, anggota membuat apa pendapatnya tentang contoh kerjasama. Baru nanti kalau sudah pas, baru ditulis. Jadi semua para anggota diskusi atau kelompok membuat jawaban. Oke. Buat nomor, baru buat contoh kerjasama dan manfaat. Tulislah jawabannya di LKPD. Memang kerja peserta ini. Satu orang menulis, yang lain pendapatnya. Buat nomor 1, nomor 2, apa yang kamu ketahui? Contoh misal dari kelompok 2 di sekolah. Jangan hanya satu orang yang ngetik. Ada disebut tadi nomor, kerjasama, dan manfaat atau guna.
Namanya dua, yang satu, kedua, sekretaris, anggota, ya. Ini itu nama, terutama nanti. Siapa nanti sebagai moderator kedua? Siapa sekretaris? Anggota. Jadi di situ kabinetnya itu dibuat nama peserta kelompok. Buat contoh sebanyak-banyaknya.
Ada waktu. Dapat Spanish dapat ya Kak? Udah siap? Oke. Nah, kita sudah membagi kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 3. Coba dulu, kelompok manakah yang pertama untuk membuat hasil diskusinya? Kamu duluan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 barulah ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa membuat komentar atau pendapat dari teman kita kelompok 1. Kenapa tuh? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya adalah sebagai moderator. Saya yang bernama Yanita Pamadino.
Saya sebagai anggota yang bernama Rael Amelia Pangaribuan. Saya sebagai sekretaris yang bernama Apriana Pangaribuan. Saya sebagai anggota yang bernama Berjulian Pangaribuan. Oke. Hasil dari diskusi kami dari kelompok satu adalah contoh kerjasama di masyarakat. 1. Kerja bakti manfaat supaya pekerjaan cepat selesai. 2. Menanam pohon bersama atau bekerja kasih. 3. Bekerja sama membangun jalan. Manfaat arus lalu lintas lancar. 4. Membersihkan lingkungan dan jalan. Manfaat supaya bersih. 5. Membersihkan sungai. Manfaat supaya tidak terjadi banjir. 6. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Manfaat supaya sehat. 7. Mendirikan tempat ibadah. Manfaat supaya masyarakat sekitar dapat beribadah. 8. Mendirikan pos kamling. Manfaat penduduknya supaya aman. 9. Membantu orang yang terkena musibah. Manfaat mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu kan. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok pertama. Nah, coba dulu di antara kelompok 2 dan kelompok 3 membuat tanggapan tentang contoh perilaku yang dibuat oleh kelompok 1. Tuliskan 2 contoh kerjasama di masyarakat. Apakah contoh yang kalian buat sudah kamu lakukan? Kau dulu. Apakah contoh yang kalian buat sudah kamu lakukan di masyarakat? Sudah. Ada lagi? Hal positif apa yang kamu dapat lakukan dalam bersama di masyarakat? Lingkungan menjadi bersih dan aman. Kehidupan menjadi sehat. Itulah tanggapan dari kelompok 1. Ada lagi? Oke, tepuk tangan coba dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, baru dengarkan dulu yang dibuat oleh kita kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3 nanti bisa membuat tanggapan. Saya sebagai moderator, nama saya Nadia Syarifah. Saya sebagai sekretaris, nama saya Hati Citra. Saya sebagai anggota, nama saya Freddy Agus. Saya sebagai anggota, Tian Rafael Syarifah. Saya menjadi diskusi menjadwalkan dan patuh melaksanakan 3 kelas. Manfaatnya agar kelas tetap bersih pada saat pembelajaran dimulai. 2. Menyapu kelas. Manfaatnya supaya bersih. 3. Menyiram tanaman pada waktu musim kering. Manfaatnya supaya tumbuh. 4. Membersihkan pekarangan sekolah. Manfaatnya supaya bersih. 5. Membersihkan kamar mandi. Manfaatnya supaya sehat. 6. Diskusi. Manfaatnya menambahkan pengetahuan. 7. Menanam tanaman. Manfaatnya supaya udara sejuk. 8. Tidak menumpukan sampah di dalam kelas. Manfaatnya supaya tidak banyak sarang nyamuk. Ya, itulah dari kelompok 2. Coba dulu kelompok 1 dan kelompok 2 membuat tanggapan. Apakah contoh yang kalian buat sudah kalian lakukan di sekolah? Sudah. Hal positif apa yang kamu lakukan di sekolah? Membuat warga sekolah menjadi kompak. Ada lagi? Coba sebutkan contoh kerjasama yang pernah kamu lakukan di sekolah. Yang jelas. 1.
dan buangan. Ada lagi membuat tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, oke. Sebentar kita waktu kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3. Kami dari kelompok tiga yang menginspirasikan aktivitas kami. Saya sebagai ketua bernama Jen Sokoya. Saya sebagai sekretaris yang bernama Sylvia Shanifah. Saya sebagai anggota yang bernama Alfi Shanifah. Saya sebagai anggota yang bernama Rahman Yesur Sahayan. Contoh bersama di lingkungan rumah. 1. Menyapu dan menempel lantai supaya bersih. 2. Mencuci kendaraan supaya bersih. 3. Menyiapkan sarapan supaya sehat. 4. Belajar bersama supaya pintar. 5. Merapikan tempat tidur supaya indah. 6. Berkebun untuk mendapatkan makanan sehat supaya 7. Mencuci piring supaya bersih. 8. Mencuci pakaian supaya bersih. 9. Menyapu pekarangan supaya tidak ada sampah. 10. Melipat kain menghasilkan pakaian lebih baik dan rapi. Nah, coba dulu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membuat tanggapan pada kelompok 3. Apakah contoh yang kalian buat sudah kamu lakukan di rumah? Sudah. Hal positif apa yang kamu lakukan di rumah? Mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu rumah, menyapu halaman. Rai, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Nah, sebentar untuk kelompok 3. Nah, kalian sudah membuat yaitu hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kesimpulan yang kita bisa buat dari kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah. Artinya bahwa pekerjaan itu tetap cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan itu ringan. Yang ketiga, bahwa kita mengajak kekompakan antar masyarakat, antar anggota rumah tangga, dan antar sekolah. Itulah kesimpulan yang bisa kita buat dari materi, yaitu arti kerjasama di dalam kehidupan. Itulah topik kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa salah satu anak kami satu orang untuk memimpin doa. Kami telah selesai memulai pelajaran kami, kiranya kami lupa sudah Bapak. Bapak terpuji dalam nama hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk mendatang kita buat dulu PR, yaitu 5 soal.
Kita ini dikerjakan secara kelompok. Bukan soal tengah saudara. Yang pertama, apa tujuan gotong royong? Yang kedua, arti kerjasama. Yang ketiga, kita membuat contoh dua kerjasama antar sekolah. Yang keempat, dua contoh antar kerjasama di masyarakat. Yang terakhir, dua contoh antar kerjasama di rumah. Itulah PR kita untuk dikerjakan di rumah dan di bawah minggu kapan kita mulai? Sabtu. Sabtu. Baru nanti ya. Oke. Sekian dulu pendataan kita pada siang hari ini. Kepada